Halo, selamat datang di Smart Sahab Podcast, podcastnya SMA Tunas Bangsa. Well, buat semuanya, ini adalah podcast pertamanya kami. Kami harapkan kalian senang mendengarkan Smart Sahab Podcast. Yang pastinya di sini, Mr. Nasrul tidak akan sendirian untuk membawakan podcast hari ini. Siapakah yang akan menjadi bintang tamu hari ini? Stay tune on Smart Sahab Podcast. Oke, buat sobat semuanya yang masih setia mendengarkan Smart Sahab Podcast, di sini Mr. Nasrul tidak sendirian. Sudah ada Mr. Hadi Edward di sini. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, Mr. Hadi Edward ini adalah kepala sekolah dari SMA Tunas Bangsa Bintan. Nah, jadi untuk di podcast pertama ini kita akan berbincang-bincang dengan Mr. Hadi mengenai SMA Tunas Bangsa. Oke, Pak. Dan di sini nih, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sekolah kita nih, Pak. Ya. Nah, di sini saya pengen tahu nih, Pak, mengenai asal latar belakang pendidikan dulu nih ya, Pak, ya mungkin ya, biar teman-teman yang setia mendengarkan Smart Sahab Podcast ini biar tahu nih, Pak Hadi ini latar belakang pendidikannya, atau juga nanti juga apa ya, job position atau role before dari yang sebelum ke sini di SMA Tunas Bangsa, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Nasrul. Saya akan coba menjelaskan bagaimana background ataupun latar belakang pendidikan saya sebelum masuk ke SMA Tunas Bangsa. Oke, Pak. Sebenarnya saya mulai kuliah itu di tahun 1997. Wow, 1997, Pak. Ya. Oke. Kebetulan pada saat itu saya mengambil di FKIP jurusan bahasa Inggris. Dan saya selesai di tahun 2001. Namun karena Pak, saya diminta oleh Provinsi Riau mewakili pemuda untuk ke Singapura, akhirnya saya wisuda di tahun 2023. 2003 ya, kayaknya ya, Pak. 2003 ya, masih 2 tahun Pak. Oke, Pak. Ya, kemudian 2003. Nah, sebenarnya di semester 7 saya sudah mulai mengajar. Nah, di situ basic saya sebenarnya saya coba asah di Al-Azhar Institution di Pekanbaru. Oh, gitu, Pak. Ya. Ya, selama kurang 4 tahun saya mengajar di sana. Saya mencoba mengembangkan kiprah di pendidikan lain di LP3N pada saat itu, dan saya juga mengajar di LP3N, LP3I, yang kebetulan LP3 itu sangat ini ya, sangat dikejar oleh para mahasiswa ataupun tamatan SMA pada saat itu untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan lah. Nah, kayak inilah, kayak bimbingan seperti itu. Nah, jadi saya mengajar di sana, dan terakhir 2004 saya mencoba di Telkomsel. Wow, jadi dari sini aja cerita singkatnya udah banyak nih, dari LP3N, Al-Azhar, LP3I, kemudian di Telkomsel juga ya, Pak ya? Sempat saya ditawarin di Telkomsel karena memang pada saat itu saya juga diminta untuk mengajar juga, jadi tidak lari dari pendidikan. Lebih ke training lah. Iya. Jadi tetap ilmu basic untuk apa ya, mengajarnya itu tetap ada di bagian training itu ya, Pak ya? Benar. Iya. Nah, jadi pada saat itu saya ditempatkan di Gerai Halo pada saat pertama kali untuk membimbing kawan-kawan di sana di pendidikan bahasa Inggris. Kemudian memang ada juga job yang paling vital yang saya lakukan di Telkomsel itu untuk outlet management system. Nah, kemudian pada saat saya di Telkomsel, saya mencoba karena memang di sana ada pengurangan begitu ya. Jadi akhirnya saya coba mengambil jalan pintas untuk tidak lagi bekerja di sana. Dan tuntutan keluarga sebenarnya juga ya. Pada saat itu keluarga sudah sekolah, anak saya. Kemudian dia di Pekanbaru, saya pada saat itu di Kuantan, saya harus mengalah supaya kami bisa bersama keluarga di Pekanbaru. Kemudian Pak, memulai karir di sini berarti tahun berapa itu, Pak? Nah, jadi di tahun 2012
saya coba ekspansi lah ya, karena memang pada saat itu saya bekerja di Telkomsel. Sebelum ke sini sempat saya di hotel. Saya sempat di hotel. Posisi terakhir di situ di front office. Di front office. Kemudian kebetulan di sini juga saya coba masuk di SBTI pada awalnya. Oh gitu. Berarti pertama di SBTI ya Pak ya? Di SBTI. Kemudian waktu itu kalau saya nggak salah perusahaannya BSC. Bintan Sahid Cakrawala. Oh gitu. Bintan Sahid Cakrawala. Dan sangat support sekali buat saya sebenarnya, karena pada saat itu saya memang mencari pendidikan, dan ternyata yang BSC ini saya juga diminta untuk mengajar begitu. Oke, jadi inilah ya pas banget gitu ya Pak. Pas banget, ya. Nah, jadi pas di BSC ini saya dikasih mata kuliah bahasa Inggris pada saat itu, dan memang di BSC ini tidak hanya bahasa Inggris yang saya pegang, banyak mata pelajaran ataupun mata kuliah yang berhubungan dengan perhotelan. Artinya ilmu saya pada saat bekerja di hotel sebelumnya itu sangat terpakai begitu. Iya. Karena memang kalau nggak salah itu yang anak SBTI memang untuk yang kerja di perhotelan juga ya Pak ya? Karena memang mereka ini kan diprioritaskan untuk bekerja di kawasan pariwisata Lagoy begitu. Iya, Pak. Kemudian Pak? Ya, kemudian di tahun 2014 itu kita merger dengan IAB. IAB. Ya, IAB itu Institut Akademik Bintan. Yang pada saat itu IAB itu mendidik para siswa ataupun bisa dikatakan mahasiswa lah, karena mereka ini sudah tamatan dari SMA ya. Pak. Dan rata-rata mereka ini dari luar negeri semua, dari Pulau Bintan, dari luar Indonesia begitu. Oke Pak. Karena memang saya dengar waktu itu rekrutmennya adalah dari Singapura, kemudian dari Thailand dan Myanmar. Nah, jadi pada saat itu SBTI merger, kami pindah ke gedung IAB pada saat itu, dan di 2014 bangunan yang tadinya kita pakai untuk SBTI itu mau didirikan SMP. Oh begitu. Nah, kemudian saya dipercaya oleh yayasan yang pada saat itu Pak Aditya untuk merintis SMP supaya nanti jenjang pendidikan di Lagoy ini di bawah Yayasan Bintan Resorts untuk dikembangkan sampai ke level yang berikutnya. Jadi pada saat itu kita sudah punya SD dan TK. Nah, sekarang kita coba merintislah di SMP. Oke, berarti SMP itu tahun 2015 kita. 2015. Oke. Baik Pak. Jadi dari 2015 itu proses SMP, terus yang ke SMA Pak, sampai Bapak ke SMA nih. Jadi selama di SMP ya saya mencoba mengoptimalkan lah potensi yang ada, baik dari pendidik yang ada, kemudian dari kami program-program yang kita susun di SMP itu, dan alhamdulillah itu membuahkan hasil. Jadi tamatan kami pertama itu di SMP itu nomor 2 se-Bintan. Wow, nilainya. Jadi memang rasa puas yang luar biasa kami rasakan sebagai pendidik di SMP pada saat itu. Kebanggaan yang luar biasa juga dari anak-anak angkatan pertama langsung menempati peringkat kedua di Kabupaten Bintan. Nah, jadi di tahun 2017 yayasan memikirkan ini bagaimana ini setelah tamat SMP, apakah kita lulus lagi gitu ya, artinya tamatan SMP tidak ada wadah yang bisa dilanjutkan. Nah, jadi pada saat itu 2017 itu kita juga diminta untuk merintis kembali di jenjang SMA. Nah, jadi alhamdulillah saya dipercaya di SMA sampai sekarang. Kita sudah mau menambahkan angkatan pertama lagi. Wow, berarti di SMP Pak Hadi sampai di angkatan pertama menamatkan, lalu Pak Hadi juga lulus dari SMP.
ikut dari angkatan pertama SMP lulus ke SMA juga. Oke. Baik, menarik sekali ya di sini ya kita dengarkan perjalanan apa ya? Karir dari seorang Mr. Hadi Edward ini ya. Hai adik-adik, SMA Tunas Bangsa membuka pendaftaran angkatan keempat. SMA Tunas Bangsa adalah sekolah swasta unggulan di Kabupaten Bintan. Dengan program unggulan yang menarik dan menjanjikan, mengantarkan siswa-siswi SMA Tunas Bangsa ke gerbang prestasi dari kabupaten hingga tingkat nasional. Ayo daftar di SMA Tunas Bangsa sekarang juga dan dapatkan diskon pendaftaran 75%. Hubungi kontak person kami. Baik, menarik sekali tadi ya. Gini Mr. Hadi, tadi saya terkesan dengan Mr. Hadi tadi sempat menyampaikan bahwa pada saat itu, waktu itu masih provinsinya Riau ya berarti ya, kita di sini ya masih ya, provinsinya Riau. Dan Mr. Hadi diminta untuk ke Singapura, itu dalam hal apa itu Pak? Boleh kita dapat lagi informasi lebih nih? Karena apakah itu kayak pertukaran pemuda atau bagaimana itu Pak? Oke, baik. Sebenarnya di tahun 1997 itu saya di 2001 tepatnya. 2001 ya tepatnya. Di 2001 itu saya terpilih putra-putri Riau pada saat itu. Putra-putri Riau. Putra-putri Riau, dan memang tugas kami waktu itu sebagai penyambut tamu wisata Riau. Oke. Nah, jadi kesempatan itu dari Dinas Tenaga Kerja ada semacam pelatihan lah ke Singapura dengan tema Good Governance waktu itu, pemerintahan yang baik gitu ya. Nah, jadi kebetulan kami ini di bawah Dinas Transmigrasi. Iya. Maka kami diminta untuk ke Singapura untuk mengikuti pelatihan itu. Oke. Itu sebenarnya. Berarti sekaligus menjual pariwisata Riau pada saat itu. Oke. Nah, itu dia sih. Karena kan kita lagi banyak nih kan Pak kayak model apa ya? Pemuda-pemuda yang menjalani ada kayak proses seleksi, pertukaran pemuda. Kalau sekarang kan ada namanya PPAN tuh, pertukaran pemuda antar negara. Yang mana salah satu programnya juga bisa tuh di level SMA juga bisa ikutan gitu kan. Kalau saya tidak salah ya. Nah, itu kayaknya memang apa yang diincar-incar buat orang biar bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis dibiayain. Berarti kemarin juga dibiayain ya Pak ya, gratis ya. Jadi waktu itu memang target awal kami sebenarnya di UNRI itu kan ada pertukaran pemuda juga ya, pertukaran mahasiswa. Oke. Jadi beberapa teman bisa lolos dengan cara seperti itu. Jadi pada saat itu kami pun juga mencoba. Kebetulan dari Dinas Tenaga Kerja sudah duluan memilih gitu ya. Ini mumpung ada putra-putri ya, kenapa nggak ini aja diberdayakan begitu ya. Akhirnya memang kita juga diseleksi pada saat itu, diseleksi dari kemampuan bahasa Inggrisnya, kemudian budaya yang bisa menjual budaya Riau pada saat itu. Kemudian waktu itu kita di karantina lebih kurang 10 hari sebelum berangkat itu ya. Di karantina 10 hari untuk memaksimalkan potensi yang bisa kita tampilkan. Jadi pada saat itu kebetulan saya Putri Riau ya lengang-lenggok lah busana Riau. Dance performance nggak Pak kemarin Pak? Berarti ada dance performance juga ya? Lebih ke ini aja sih, promote busana. Gitu. Oke. Baik Pak. Nah itu dia tadi ya, luar biasa sekali pengalaman Mr. Hadi ya, dengan karirnya yang luar biasa dari mengajar di Al-Azhar hingga sampai di SMA Tunas Bangsa hingga saat ini. Oke. Nah, berkaitan dengan karir yang luar biasa ini berarti kan ada proses ya, ada proses yang mana proses ini ditempa pada saat di tempat sekolah seperti itu ya kan. Nah, saya penasaran nih karena kita juga pengen tahu dan untuk mungkin ya sedikit informasi buat anak-anak di SMA Tunas Bangsa ini kan angkatan pertama akan menuju ke jenjang kuliah kayak gitu kan Pak. Nah, jadi mungkin bisa nih Pak di-sharing bagaimana sih pengalaman Bapak selama di kampus gitu Pak. Pengalaman pasti kan ada tuh pengalaman-pengalaman yang menarik dan juga pastinya ada yang
yang membuat pusing, apakah itu tugas atau apa gitu kan Pak. Nah boleh Pak mungkin di-sharing ke kita semuanya. Iya, memang sih proses untuk menuju ke perguruan tinggi itu perlu upaya sebenarnya, perlu usaha ya. Iya Pak. Memang kalau dilihat dari kondisi perguruan tinggi pada saat saya kuliah dulu dengan sekarang jauh beda. Iya Pak. Dan kebetulan memang di satu sisi saya dimudahkan karena saya masuk ke PBUD gitu ya, pemilihan bibit unggul daerah. Kalau sekarang kan SNMPTN gitu. Iya, betul Pak. Jadi saya masuk di sana, artinya saya tidak ikut berkompetisi di SBMPTN kalau sekarang ya. Nah, kalau dulu karena kita tidak mengikuti proses itu, kita lebih duluan masuk dibandingkan teman-teman yang melalui jalur tes. Oke, Pak. Nah, jadi kami masuk lebih awal sekitar 2 bulanan sebelum proses perkuliahan dimulai begitu. Jadi kita sudah ditempa di PBUD karena ini jalur unggulan begitu ya. Iya. Nah, jadi tanpa tes memang. Ya, tanpa tes hanya melalui seleksi yang penilaian di sekolah. Oke, jadi berdasarkan nilai sekolah ya Pak. Ya. Terus Pak, kayak organisasi nih Pak, berarti dulu ikut nggak Pak? Kayak kan kalau yang kita tahu nih ya, di kampus-kampus nih banyak banget organisasi, terus apa sih? UKM ya kan? Ya. Nah dulu Bapak bagaimana tuh? Iya benar, saya sebenarnya bisa di manajemen ini sebenarnya karena ada pengalaman organisasi gitu, pastinya. Di masa perkuliahan saya termasuk orang yang aktif di organisasi. Oke Pak. Ya katakan saja ada di BEM gitu ya. Kemudian ada di HMI, ada HMI jurusan, ada HMI prodi begitu. Kebetulan saya juga termasuk termasuk orang yang sedikit alim barangkali ya di bahasa dulu. Assalamualaikum. Kalau melihat saya ini lebih ke performanya lebih ke agama begitu. Oh, seperti itu ya Pak. Di HMI jurusan atau prodi itu saya tetap masuk ke dalam kepengurusan begitu. Ini kalau di organisasi di perkuliahan. Kemudian pernah ikut Menwa juga. Menwa ya. Manajemen mahasiswa. Mungkin kalau sekarang masih ada ya. Masih sih Pak. Kalau dulu saya masih kuliah masih. Masih ada Menwa itu. Nah, jadi banyak organisasi sebenarnya yang bisa kita geluti. Namun yang paling penting di dalam organisasi itu sebenarnya kita bisa menunjukkan bagaimana kita bisa bertanggung jawab. Oke. Kalau kita sudah bisa menunjukkan kita ini bisa bertanggung jawab, apalagi kita bisa melaksanakan tugas yang sudah diberikan di dalam organisasi, saya kira ini sudah menjadi modal awal kita. Untuk bisa bergelut di organisasi manapun begitu ya. Nah, tapi kalau kita sudah lambang dalam artian tidak mampu memegang amanah, menjalankan wewenang yang sudah dipercayakan ke kita, saya yakin ini sudah tidak akan jalan. Iya betul Pak. Oke, jadi that's the point, tanggung jawab ya, responsibility ya Pak ya. Benar. Oke, baik Pak. Kita pengen tahu juga nih Pak. Jadi kembali lagi kita maju alurnya sekarang ya. Tadi kita mundur ke college ya, ke kampus, pengalaman kampus dari Mr. Hadi. Nah, sekarang kita pengen tahu nih. Kan di tahun 2012 ya, if I'm not wrong. Tadi 2012 itu di SBTI ya, Pak ya. Kemudian 2014 itu menggagas untuk SMP dan 2018 ya, tepatnya untuk SMA. Nah, karena ini berkaitan dengan Smart Shop Podcast, so we want to know more and more ya. Bagaimana sih Pak pengalaman dan kesan waktu itu kan pertama ya untuk mendirikan SMA Tunas Bangsa nih. Nah, kita mau tahu nih Pak, bagaimana saat itu Bapak dan bersama guru-guru yang saat itu kalau bisa dibilang adalah guru-guru pertama juga yang ada di SMA Tunas Bangsa untuk membangun SMA Tunas Bangsa hingga di tahun ketiga di tahun ini, Pak. Iya, sebenarnya proses bagaimana kita mengeluarkan izin SMA ini didirikan lebih kepada pengalaman yang sudah kami jalani di SMP. Karena proses dokumen yang akan kita siapkan untuk SMA itu tidak jauh beda dengan
pada saat kita mendirikan SMP. Nah, ini modal dasar sebenarnya pada saat kita mendirikan SMA. Nah, cuma pada saat kita masuk ke program, nah ini harus berbeda, dan ini kita tertantang banget pada saat itu. Karena program yang kita gunakan di SMP itu tidak sama dengan SMA dari level usia peserta didik. Nah, jadi kami melihat bagaimana supaya program yang kita lakukan ini tepat sasaran dengan usia anak pada saat itu. Tidak membosankan dan anak-anak bisa menjalankan dengan baik, dan tentunya support yang kita berikan kepada anak ini sinkron begitu. Hai adik-adik, SMA Tunas Bangsa membuka pendaftaran angkatan keempat. SMA Tunas Bangsa adalah sekolah swasta unggulan di Kabupaten Bintan. Dengan program unggulan yang menarik dan menjanjikan, mengantarkan siswa-siswi SMA Tunas Bangsa ke gerbang prestasi dari kabupaten hingga tingkat nasional. Ayo daftar di SMA Tunas Bangsa sekarang juga dan dapatkan diskon pendaftaran 75%. Hubungi kontak person kami. Kita harus selaraskan program yang kita buat dengan peserta didik. Karena memang berbeda peserta didik di SMP dengan SMA. Akhirnya kita coba menyusun. Tentunya kita juga harus punya sumber-sumber yang selevel dengan sekolah yang kita geluti pada saat itu. Dan akhirnya kita coba mendiskusikan dengan teman-teman, dengan tim SMA pada saat itu. Dan akhirnya kita masukkanlah ke dalam dokumen satu. Nah, inilah yang menjadi dasar kita untuk level awal, agar program yang kita masukkan ini, yang kita susun ini semaksimal mungkin bisa kita jalankan. Pak. Dan tentunya di tahun kedua kita mencoba untuk mengupgrade gitu ya. Jadi tidak merasa zona di tahun pertama ini nyaman untuk di situ saja, kita mesti berkembang begitu. Pak. Nah, jadi program-program pun terus berkembang sampai di tahun ketiga ini, ya kan Pak? Sehingga melahirkanlah adanya beberapa program unggulan, ya kan Pak? Seperti itu. Nah, apa aja sih Pak program unggulan yang membuat SMA Tunas Bangsa ini look different from the other school gitu loh, yang ada di Bintan dan khususnya? Mesti kita selalu mempertimbangkan, ya. Karena begini, pada saat di tahun kedua kita berpikir kita tidak mungkin sama seperti sekolah lain. Kalau sekedar sama melakukan proses pembelajaran dengan sekolah lain, apa unggulnya kita? Apa bedanya sekolah kita dengan Iya, sekolah betul lain? Pak. Nah, makanya kita tertantang untuk membuat dan membentuk apa sih yang harus kita bedakan dengan sekolah lain. Nah, jadi pada tahun kedua kita coba lihat dari sisi akademik terlebih dulu. Nah, jadi apa yang menjadi kelemahan kita? Ya, memang kalau kita ukur intake-nya sekolah kita dengan intake sekolah yang lain itu sama. Tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan proses sehingga output yang kita lakukan di sekolah ini itu lebih baik dan lebih bagus daripada sekolah yang ada di luar, artinya di Kabupaten Bintan. Nah, jadi dari sanalah kita mulai berpikir sehingga muncullah beberapa program unggulan. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah English dulu. English Ambassador ini menjadi pionir program unggulan kita. Kenapa? Karena kita berada di kawasan pariwisata. Pak. Artinya pada saat guest datang ke sekolah kita tidak bisa diam tanpa menggunakan bahasa Inggris. Betul juga Pak. Jadi biar ada nyambung lah ya saat siswa juga ketemu dengan orang asing juga bisa berbicara dengan bahasa Inggris gitu. Pak, benar. Dan ini bisa kita buktikan di tahun kedua itu memang kita berusaha untuk mendatangkan tamu-tamu asing gitu ya. Artinya tamu yang datang ke Lagoy kemudian bisa kita propose untuk bisa datang ke sekolah kita, dan itu kita manfaatkan begitu. Nah, dan tidak dipungkiri juga kita pernah melakukan workshop dengan beberapa tamu asing gitu ya. Di lobi anak-anak kita kumpulkan semua, kemudian mereka ada 4 orang kalau saya nggak salah pada saat itu datang, kemudian berbicara, menyampaikan
perbedaan karena kebetulan mereka juga dari pendidikan di luar. Oh, jadi pas banget lah ya Pak ya, sinkron ya. Oke. Ya, di situ kita melihat kemampuan anak-anak kita merasa teruji gitu ya. Iya. Artinya tertantang. Nah, ini loh, sekolah kita punya sesuatu yang spesial. Nah, apakah kalian tidak tertantang dengan cara seperti ini? Iya, betul sekali. Yang namanya salah satu tadi program unggulannya adalah English Ambassador dan memang ini udah mulai di Bintan khususnya ini Pak. Iya. Kalau yang saya lihat memang anak-anak itu kalau apa sih yang kamu tahu tentang SMA Tunas Bangsa? Bahasa Inggrisnya. Jadi memang yang program unggulan kita yang pertama ini memang udah mulai terdengar gaungnya ke luar sana dengan SMA Tunas Bangsa itu dikenal dengan apa ya, bahasa pengantar bahasa Inggris seperti itu. Oke. Memang di tahap awal dulu kita mencoba bahasa pengantar pendidik di kelas itu harus bahasa Inggris semuanya, Iya. gitu ya. Kalaupun nanti kelanjutannya karena bidangnya tersendiri ya, Iya. mata pelajaran tidak bisa dikuasai secara rinci oleh peserta didik, ya silakanlah untuk menggunakan bahasa, gitu ya. Tetapi penghantar kita memang mengharuskan ke pendidik untuk berbahasa Inggris. Oke, Pak. Oke, baik. Nah, itu dia tadi salah satu program unggulan yang ada di SMA Tunas Bangsa ya, para pendengar semuanya. Nah, saya pengen tahu nih kesan Pak Hadi ya dengan SMA Tunas Bangsa. Pastikan punya sesuatu yang apa ya? Mungkin ada hal yang tidak terlupakan yang sangat berkesan dari berdirinya SMA Tunas Bangsa dari tahun 2018 sampai hingga di tahun ketiga ini. Mungkin kesannya apa, Pak? Iya, pasti ya. Banyak kesan sebenarnya yang mesti saya sampaikan, tetapi kan tidak mungkin juga disampaikan semuanya di sini ya. Iya, betul juga Pak. Ya, tapi yang jelas kesan yang paling mendasar itu adalah rasa bangga sebenarnya. Rasa bangga pada saat anak-anak kita SMA Tunas Bangsa ini bisa melewati tantangan-tantangan sampai ke level nasional. Ini bisa kita lihat dari FLS 2N, kemudian kiprah guru-guru yang luar biasa untuk mendidik dan memberikan coaching terhadap peserta didik sebenarnya untuk bisa mencapai tujuannya mereka gitu ya. Kalau kita berbicara di KSN, kalau dulu OSN namanya. Iya, dulu OSN. Kita membuat program, tetapi program itu dimaksimalkan oleh pendidik dan peserta didik, kemudian menelurkan hasil yang luar biasa. Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Iya. Nah, itu yang di OSN. Yang di FLS 2N juga seperti itu. Jadi, kesan yang paling mendasar itu sebenarnya proses ini nih tidak mesti harus saya tinggalkan begitu saja. Justru kalau bisa saya tingkatkan begitu ya. Iya, betul Pak. Bagaimana saya dengan pendidik bersinergi untuk mencapai tujuan itu gitu. Nah, ini yang kadang menjadi mimpi di siang hari buat saya bagaimana cara merealisasikannya gitu. Iya, betul harapan yang luar biasa sebenarnya yang ingin kita capai bersama pendidik di sekolah. Oke, karena ya para pendengar semuanya di tahun pertama, tahun kedua ya untuk Olimpiade dan di tahun ketiga ini meningkat sampai untuk FLSN ini kita sudah sampai ke tingkat nasional ya, for your information ya. Dan kita udah bisa masuk ke 8 besar tingkat nasional khususnya di bidang seni tari ya untuk Ananda Siawe yang sudah membawa nama SMA Tunas Bangsa dan juga membawa nama Provinsi Kepulauan Riau. Wow, big applause for us. Oke. Baik nih Pak. Kita sudah melewati ini sekarang masih di mana masa-masa yang namanya COVID-19 ya kan Pak. COVID-19 ini benar-benar memberi suatu pelajaran yang luar biasa besar sekali, tidak hanya buat kita yang berada di dunia pendidikan dan juga bidang-bidang lainnya itu merasa ya dampaknya luar biasa sekali gitu kan Pak. Nah, sebagai kepala sekolah nih Pak, ada nggak sih cara atau strategi khusus untuk Bapak dalam melakukan manajerial di SMA Tunas Bangsa Pak? Ya, pastinya kita tidak mau berdiam diri dengan kondisi yang ada. Artinya kita akan terus berupaya bagaimana proses pembelajaran itu bisa tersampaikan bisa tersampaikan langsung kepada peserta didik kita. Iya.
Memang kita merasa terpukul sekali ya pada saat COVID-19 ini dideklarasikan sebagai pandemi begitu. Iya. Nah, akhirnya kita juga harus merasakan dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Dan tentunya kita dari sekolah harus berupaya, harus memiliki inovasi bagaimana pembelajaran ini tetap tersampaikan dengan baik. Iya. Kita tidak pengen peserta didik itu merasakan ini pandemi kok, proses pembelajaran kok juga pandemi begitu. Iya. Nah, kita kan tidak mau seperti itu. Nah, kita terus mengupayakan bagaimana konsep pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke. Pada awalnya kita juga sudah melakukan seminim mungkin dengan aplikasi yang ada. Hai adik-adik, SMA Tunas Bangsa membuka pendaftaran angkatan keempat. SMA Tunas Bangsa adalah sekolah swasta unggulan di Kabupaten Bintan. Dengan program unggulan yang menarik dan menjanjikan, mengantarkan siswa-siswi SMA Tunas Bangsa ke gerbang prestasi dari kabupaten hingga tingkat nasional. Ayo daftar di SMA Tunas Bangsa sekarang juga dan dapatkan diskon pendaftaran 75%. Hubungi kontak person kami. Jadi kita tidak mau pandemi ini membunuh proses pembelajaran, gitu ya. Akhirnya kita coba beberapa di tahap awal kemarin itu dengan menggunakan aplikasi yang masih umum. Ada yang WhatsApp, ada yang Google Form, begitu ya. Nah, dan kita juga terus berinovasi untuk memberikan yang terbaik pada peserta didik, agar proses pembelajaran itu bisa tersampaikan dengan baik. Dan memang yang menjadi kendala kita adalah beberapa tempat peserta didik kita ini kehilangan sinyal. Nah, itu menjadi kendala besar sih sebenarnya untuk proses pembelajaran melalui digital seperti ini. Iya, gitu betul ya. Pak. Nah, akhirnya kita berpikir bagaimana supaya di saat sinyal ini tidak ada, peserta didik juga bisa mempelajari materi yang diberikan guru. Nah, akhirnya muncullah kita diskusi dengan teman-teman untuk membuat podcast seperti ini. Oke. Dengan tujuan sebenarnya bisa mengikuti ataupun mengulang kembali bab-bab yang sudah disampaikan pendidik. Iya. Untuk bisa dilihat oleh peserta didik pada saat sinyal sudah ada. Oke. Jadi memang selalu ada peningkatan untuk inovasi ya Pak ya? Benar. Oke. Oke, baik Pak. Nah, itu tadi strategi ya untuk Pak Hadi ya, melawan yang ada tantangan dari COVID-19 itu sendiri. Jadi COVID-19 di sini bukan berarti kita berhenti untuk terus berinovasi, malah dengan adanya COVID-19 ini kita semakin berinovasi, semakin memberi sesuatu yang lebih baik, memberi pelayanan yang terbaik buat siswa-siswi yang ada di SMA Tunas Bangsa ya Pak ya. Ya, benar. Oke. Kalau siswa masih merasa kurang dengan apa yang kita berikan, ayo kita sama-sama cari lagi apa yang bisa terbaik kepada kita tadi. Oke, baik Pak. Siap Pak. Nah, jadi dengan segala hal inovasi yang sudah kita berikan ya, nah pasti ada harapan untuk output dari siswa-siswi SMA Tunas Bangsa dan juga kepada para warga kepada para warga. Jadi semua ada include, mau itu siswa, pendidik dan tenaga pendidik yang ada di lingkungan SMA Tunas Bangsa. Apa sih harapan Bapak untuk outputnya ya dari warga yang ada di SMA Tunas Bangsa ini? Ya, ya pastinya kita punya harapan besar sebenarnya ya. Walaupun harapan itu tidak 100% tercapai. Tetapi harus ada perubahan dari hari ke hari. Ya, dalam agama kita kan juga disampaikan berbuatlah kalau bisa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Ini sebenarnya menjadi dasar pemikiran kita berharap gitu ya untuk melakukan segala kegiatan, apalagi di pendidikan ini. SMA Tunas Bangsa seperti moto ataupun slogan yang kita selalu ucapkan, ya, Brighter the Future. Ini sebuah tantangan dan sebuah upaya untuk bisa kita wujudkan, gitu ya. Bagaimana pendidik, peserta didik
semua warga sekolah sama-sama berusaha bersinergi bagaimana supaya output dari sekolah ini tidak hanya bagus menurut kacamata kita saja gitu. Iya. Kalau bisa tamatan kita, output kita ini harus bisa diperhitungkan. Betul. Saya kira mungkin itu yang menjadi harapan harapan kita kepada semua sivitas akademika di SMA Tunas Bangsa untuk saling bersinergi dan memikirkan supaya output kita ini dari tahun ke tahun harus lebih baik. Oke, baik. Jadi harus lebih baik dari kemarin. Baik Pak. Mungkin ini yang terakhir ya. Oke. Dari pertanyaan yang terakhir nih Pak ya, dari saya sebagai interviewer di podcast hari ini. Baik Pak. Pesan dari Pak Hadi untuk siswa-siswi SMA Tunas Bangsa apa nih Pak? Ya, kebetulan kita kan tahun ini yang akan melaksanakan pelepasan. Oke, pelepasan perdana ya, pelepasan perdana tanggal 20. Ya, ini adalah dasar kita sebenarnya untuk lebih mengembangkan sayap untuk para adik-adik ataupun anak-anak kita yang akan masuk di kelas 10 bisa dijadikan contoh begitu ya. Yang pertama, buat kalian yang akan tamat dari SMA Tunas Bangsa ini, proses pendidikan itu tidak sampai di sini saja. Iya. Nah, dan tentunya prosesnya akan lebih banyak dan tentunya akan lebih tinggi usaha yang akan kalian lakukan untuk mencapainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masuk ke perguruan tinggi tidak harus berhenti dari apa yang kalian baca saat ini saja. Kalian harus banyak bertanya, harus memerlukan resource yang lain, terutama kepada kakak-kakak kalian, mungkin kepada pendidik-pendidik yang sudah berpengalaman di universitas. Nah, ini bisa dijadikan acuan ataupun tempat bertanya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang lebih baik. Pak. Dan tentunya sekolah sudah menyiapkan semaksimal mungkin dari dokumen sekolah. Mungkin ada berita yang menyampaikan bahwasanya sekolah baru ini kan harus diupdate di universitas. Iya. Wajib dan mesti setiap universitas harus mengupdate sekolah kita ini supaya bisa terekod sebagai satuan pendidikan yang masuk ke perguruan tinggi itu. Iya, betul Pak. Dan kita secara legal sudah menyampaikan dan sudah membuktikan bahwasanya kita sudah punya MPSN, artinya sekolah kita sudah terakreditasi. Juga, ya. Artinya tidak ada keraguan di dalam sekolah kita ini lagi. Tinggal lagi bagaimana universitas bisa up to date informasi yang sebagai database-nya mereka ya Pak. Database mereka. Sehingga sekolah kita masuk di sana, dan buat kalian yang akan masuk ke perguruan tinggi itu sudah tidak diragukan lagi, artinya sekolah kita bisa terdaftar di sana. Oke, baik, terima kasih Pak Hadi untuk menemani saya di podcast pertama ya untuk di Smartsa Podcast pada hari ini ya. Nah, jadi sungguh luar biasa sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi dari awal ya mengenai perjalanan karir Pak Hadi ya, dari 97 ternyata kuliahnya Pak Hadi, dan itu kalau dihitung-hitung sudah baru 4 tahun. Oke ya, jadi Pak Hadi ini senior kita di SMA Tunas Bangsa yang mana yang memulai merintis untuk mendirikan dari SMA Tunas Bangsa dari tahun 2018 hingga saat ini di 2021. Maka semoga SMA Tunas Bangsa terus berkembang di tiap tahunnya dengan segala inovasi dan program unggulan yang ada. Oke, baik. Saya di sini Mr. Nasrul dan juga Mr. Hadi. Ya, terima kasih. Mungkin Pak ada closing statement yang ingin Bapak sampaikan buat para pendengar Smartsa Podcast? Iya, satu hal yang perlu kita cermati adalah kerja keras, tanggung jawab untuk menjalani proses itu adalah kunci dasar untuk mencapai kesuksesan. Oke. Mantap. Oke, baiklah ya. Untuk Smartsa Podcast hari ini kita cukupkan, dan tetap dengarkan ya Smartsa Podcast untuk episode yang kedua. Siapa lagi bintang tamu yang akan saya tanya-tanya?
nantikan saja di kanal YouTube di SMA Tunas Bangsa Bintan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Smartsa Podcast, podcastnya SMA Tunas Bangsa. Bye! Hai.